Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang, saya mau sharing-sharing sedikit. Saya sudah menyimak atau melihat video Bang Andi yang berjudul ciri-ciri orang yang sudah usul, dan saya sudah mulai merasakannya Bang. Bukannya saya berbangga diri atau merasa sampai, karena selama saya DN kemarin-kemarin saya hanya merasakan hening dan tubuh ini sering tertarik ke belakang, mendongak, dan pernah juga disujudkan. Dan saya belum merasakan proses trans masuk ke jiwa, cuma pernah merasakan, dan sampai sekarang hanya merasakan kaki sampai ke pinggang, tidak ada Bang, dan tubuh saya kaku. Terus saya diberi rasa penasaran untuk berbagi kepada Bang Andi biar saya tidak salah tafsir. Begini Bang, yang saya mau tanyakan, apa mungkin saya itu sudah usul Bang dalam waktu singkat ini, karena saya baru mengamalkan DN hampir 4 bulan. Semoga Allah mengizinkan Bang Andi untuk menjawab pertanyaan saya ini. Amin. Mungkin itu saja dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, orang yang bertanya, sudahkah aku mengenal Allah? Sejatinya orang tersebut belum kenal. Orang yang bertanya, sudahkah aku mencapai zikir nafas di level 4? Sesungguhnya orang itu belum mencapai level 4. Orang yang bertanya, sudahkah aku wusul? Sejatinya orang itu belum wusul. Ya. Jadi kalau kita sudah wusul itu kan maknanya sampai, bertemu. Ya. Bagi orang yang bertanya, sudahkah aku wusul? Berarti tidak ada di keyakinannya, kemantapan hatinya bahwa dia telah wusul. Ya. Jadi nggak usah kita cari-cari usul itu, nggak usah kita akui usul itu, nggak usah kita, ibaratnya gimana ya, pengakuan ya. Kalau Bang Andi udah bilang usul, oh berarti aku senang, aku bangga, aku puas, berarti aku sudah sampai usul. Itu namanya minta pengakuan ya. Jadi kita harus pahami, ini saya ulang-ulang lagi nih, ciri-ciri orang yang wusul. Makna wusul itu sama dengan berisan, sama dengan menyadari Allah, sama dengan sampai kesadarannya kepada Allah. Jadi kalau orang itu sudah wusul, sampai kepada Allah, bertemu Allah, pastilah kehidupannya berubah, pastilah kehidupannya bertakwa ya. Jadi kalau kita ini masih sering mengikuti nafsu, sejatinya kita belum usul. Sama halnya banyak orang mengaku kenal Allah tapi tidak takwa, sejatinya belum kenal Allah ya. Jadi itu beda-beda bahasa, beda-beda pengertian saja. Makna usul ini kita contohkan seperti ini. Datang seorang teman butuh pertolongan. Tolong Landi, saya pinjam uang sekian. Saya butuh sekali. Rupanya saya pun lagi butuh, saya pun lagi nggak ada uang. Tiba-tiba sahabat ini minjem. Nah, ketika kita sampai kepada Allah, ketika kita paham perintah Allah, berikan, dia butuh. Nah, itu ada perintah tuh. Lalu kita memberikan.
Ya aku nggak bisa nolak lah. Allah sudah perintahkan. Akhirnya kita tolong. Di situ kita tolong apakah karena diri kita? Bukan karena diri kita, tetapi sejatinya karena perintah Allah. Nah kalau bisa seperti itu kan kita berperang juga di hati kita. Aku butuh, aku juga kurang, aku juga nggak ada uang, tapi ada sahabat yang minta tolong. Nah di situ kan berperang. Nah ketika kita meleburkan keegoan kita, keakuan kita, nafsu kita, dan kita hanya mengikuti saja apa yang Allah perintahkan, itulah ciri-ciri wusul. Ini contoh saja ya. Apalagi orang yang wusul, satu, dia pasti paham perintah. Kalau dia paham perintah, nggak sampai di situ aja, dia pasti akan mengikuti perintah. Ya, dia akan mengikuti perintah, nggak bisa dia menolak, nggak bisa dia mengikuti nafsunya. Nah, jadi wilayah wusul ini juga nggak bisa kita sekedar teori, prakteknya juga berat ya, berat prakteknya. Jadi kita tanyalah pada diri, sudah kenal belum kita bisikan nafsu kita? Sudah kenal belum bisikan ego kita? Sudah kenal belum perintah-perintah yang Allah hujam langsung ke hati kita? Kalau itu semua kita nggak bisa membedakan, bagaimana kita bisa bertakwa? Ya, banyak orang melakukan ibadah, amal baik, tapi untuk dirinya, bukan untuk Allah. Apa itu yang dibilang wusul? Ya, jadi nggak bisa kita bilang asal usul. Jadi lebih baik nggak usah dicari tahu tentang wusul ini. Sudahkah aku wusul? Ya nggak usah tahu lah, nggak usah kita cari tahu ya. Nanti kalau kita udah merasa wusul, ini bahaya. Udah merasa wusul, kita jadi ada kebanggaan tersendiri di diri kita ya. Jadi jangan sampai kita terjebak di situ. Jadi nggak usah lagi, bagi yang lain juga nggak usah lagi dicari tahu, nggak usah lagi dipelajari, nggak usah lagi usul nggak usul, yang penting kita belajar terus ya. Jangan lagi kita seperti mengejar target ya, nggak gampang nih wilayah usul ini. Yang harus diperhatikan itu aja, perintah setan, perintah Allah, mana bisa nggak kita bedakan? Perintah nafsu, perintah ego, bisa nggak kita bedakan? Kita ikut yang mana nih? Ya, nafsu aja kita belum kenal, ego belum kenal, bisikan setan belum kenal, perintah-perintah Allah di dalam diri belum kenal. Ya, bagaimana kita mau wusul? Jadi makna wusul di sini, satu, dia paham perintah. Setelah dia paham perintah, dia mengikuti perintah. Itulah yang dibilang takwa. Ya. Ketika dia leburkan keakuannya, keegoannya, nafsu dirinya, dan dia hanya mengikuti saja perintah Allah, itulah sejatinya orang yang sudah sampai. Ya. Dan sikapnya juga akan terarah. Gak berani sombong, gak berani berkata yang gimana-gimana, ya, gak berani menunjukkan keakuan dan keegoannya, karena dia akan selalu terpantau oleh Allah. Begitulah orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Jadi ya sama saja seperti sadar Allah, ihsan, merasakan dipantau Allah. Itulah sejatinya orang yang musuh. Kalau orang sudah merasa dipantau Allah, apa bisa macam-macam? Nggak bisa. Ya, sekarang kita masih senang kita
melakukan dosa sembunyi-sembunyi, terang-terangan bahkan berani kita. Apakah itu yang dibilang usul? Ya. Jadi yang usul itu, yang sampai itu yang mana bang? Kesadarannya. Nah jadi ada namanya hidup, namanya manusia, keimanan itu naik turun. Jadi usul itu nggak bisa kita jadikan patokan. Hari ini usul kita, besok belum tentu. Ya, hari ini bisa takwa kita, besok belum tentu bisa takwa. Karena keimanan itu naik turun. Hari ini bisa kita cegah keji dan mungkar, besok belum tentu. Ya, namanya manusia. Jadi ya, jangan dicari-cari, jangan ditunggu-tunggu, jangan diharap-harap. Aku udah usul belum ya? Aku sudah usul belum ya? Jangan. Karena kalau kita mencari-cari itu, setan masuk, dibisikin macam-macam. Masuk itu bisikan setan, hebat kau sudah usul, hebat kau sudah lain makomnya, hebat kau sudah di atas rata-rata. Macam-macam setan bisikin. Akhirnya apa? Jadi sombong kita. Ya. Nah, jadi wilayah ini makanya saya nggak pernah banyak mau cerita begini begitu, abaikan aja. Ya, jadi diingat-ingat ya, bang saya sudah fana belum bang? Orang masih bertanya fana belum fana. Bang saya sudah kenal Allah belum? Orang yang bertanya tentang kenal Allah sejati ya belum kenal. Ya, sama itu halnya seperti di level 4 itu tahap fana. Bang kira-kira saya sudah fana belum? Kalau memang sudah sampai di sana, dia akan paham dan dia akan diam. Nggak perlu lagi tanya. Tapi kalau kita masih bertanya, ya berarti belum. Sama halnya seperti wusul tadi. Saya udah wusul belum bang? Masih bertanya, berarti belum wusul. Ya. Jadi jangan dicari-cari lah ya. Belajar terus. Mau wusul nggak wusul lah, terserah lah. Yang penting kita belajar terus. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi atas jawabannya. Saya merasa tenang sekarang. Ternyata usul itu tidak segampang apa yang saya tahu. Dan saya mengerti kalau ada pertanyaan saya yang tidak terjawab, berarti itu tidak ada perintahnya dari Allah bang. Dan betul bang, kalau bisikan itu selalu ada. Kalau dia berkata-kata secara mungkin saya peka, tetapi kalau itu bisikannya halus, di situ saya mulai terpeleset. Hampir saja saya itu tertipu bang dengan bisikan nafsu saya. Contohnya ada bisikan yang halus bilang kamu itu sudah usul. Tetapi hati saya penasaran dan mau bertanya kepada Bang Andi. Itu tadi saya bertanya bang. Makasih bang atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati ya Bu, kalau banyak bisikan dikenali dulu baik-baik. Jangan sampai kita apapun yang dia bilang kita ikutin. Nyatanya itu bukan dari Allah tapi dari setan ya. Apalagi kalau dia bilang kamu itu sudah usul, jelas setan lah itu. Jangan kita percaya, jangan kita mau ikut aja. Di situ nanti jadi keakuan, jadi bangga, jadi sombong, jadi merasa usul ya. Makanya lain kali cerita, bang saya dapat bisikan begini, dapat bisikan begitu, itu bener nggak bang? Nah, ceritanya begitu, transparan aja. Karena bahaya. Setiap hari dapat bisikan kita kira bener, rupanya setan ya. Jadi jangan dianggap gampang usul itu. Pokoknya jangan dicari tahu, jangan kita harap-harap. Emangnya kalau udah usul mau ngapain? Hah? Kalau udah usul mau ngapain? Jangan kita cari-cari. Lebih baik nggak tahu lah, aku ini di hadapan Allah sudah usul kah atau belum kah, lebih baik nggak tahu.
aman jadi kita. Karena kalau kita udah nafsu, udah kepingin cepat bisa, kepingin cepat usul, setan bisikin, udah usul kau itu udah hebat, kau itu udah bisa, kau itu sudah usul, kau itu sudah sampai. Akhirnya apa perintah selanjutnya? Gak usah lagi kau zikir, gak usah lagi kau sholat, karena kau sudah usul, ngapain lagi sholat, ya kan? Nah itu setan itu yang kayak gitu ya. Jadi lain kali hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan segala bisikan. Hati-hatilah dengan hati, karena di dalam hati banyak suara, banyak bisikan, dan di situ bukan hanya bisikan Allah saja. Setan ada di hati, nafsu ada di hati, ego ada di hati. Ya, kenali satu persatu. Bahaya itu yang seperti itu. Ya, kali transparan. Kalau betul mau belajar, cerita apa adanya, jangan malu-malu. Ya Bu ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.